Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa saja mencari berkah atau mengharap keberkahan kepada pepohonan atau bebatuan atau yang semisal dengan itu. Ya, semisal dengannya, ya, seperti gua atau candi, ya, atau kuburan atau monumen dan lain sebagainya. Ya, yang jelas mencari berkah di tempat-tempat yang dianggap berberkah, padahal sebenarnya tempat tersebut tidaklah berberkah. Jadi kata beliau, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ya. Bab mencari berkah kepada pepohonan atau bebatuan atau yang semisal dengan itu. Dan perlu diketahui bahwasanya perkara yang seperti ini itu akan menafikan tauhid. Iya, akan menafikan tauhid ketika seorang mencari berkah di tempat-tempat tertentu yang sebenarnya tidaklah berberkah. Karena itu harus kita pahami tentang makna berkah. Berkah itu bermakna, ya, az-ziyadatu wan nama, bertambah dan berkembang. Itu makna berkah secara bahasa, az-ziyadatu wan nama, bertambah, ya, dan berkembang. Dan disebutkan oleh para ulama tentang makna berkah secara istilah adalah thubutul khair wa dawamuhu aw kathratul khairi wa ziyadatuh. Berkah artinya tetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut, atau
banyaknya kebaikan dan terus bertambahnya kebaikan tersebut. Itulah berkah. Ya, jadi kebaikan tetap dan terus menerus. Ya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya berkah adalah thubutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Ya. Jadi adanya kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sesuatu. Itulah berkah. Karena itu berkah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun sedikit, kalau sesuatu itu berberkah, itu akan terasa banyak. Karena itulah selalu kita minta berkah, banyak doa-doa yang di dalamnya terkandung permintaan keberkahan. Ya, misalnya di dalam doa kunut, di sana ada kalimat wa barik li fi ma atait, dan berikanlah keberkahan kepadaku, ya, dan berikanlah keberkahan terhadap apa yang engkau berikan kepadaku. Ya, berkah pada umur kita, pada ilmu kita, pada keluarga kita, pada apa saja yang kita miliki diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka kita doakan keberkahan di dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mintakan, kita doakan keberkahan, ya, agar terus berada di atas kebaikan dan kebaikan itu langgeng. Itulah keberkahan. Ya, itulah keberkahan. Dan keberkahan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan keberkahan. Ya. Karena itu kita harus mencari berkah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Bukan kepada pepohonan, bukan kepada bebatuan, bukan kepada, ya, tempat-tempat tertentu, ya, yang dikeramatkan, atau benda-benda tertentu yang dikeramatkan, ya. Karena itu siapa yang mencari berkah kepada pohon atau bebatuan, maka ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul Lata wal Uzza, terangkanlah kepadaku tentang Al-Lat wal Uzza. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta kepada nabinya untuk berkata, meminta kepada orang-orang musyrik, afara'aitumul Lata wal Uzza, terangkanlah kepadaku wahai orang-orang musyrik, ya, tentang Al-Lat wal Uzza. Al-Lat
itu ada dua bacaannya. Bisa dibaca Allata dan bisa dibaca Allatah. Ya, jadi huruf ta-nya bisa dibaca tafkhim, tidak ditasydid, dan bisa dibaca ditasydid. Ya, bisa dibaca takhfif, ya, takhfif dan ya tasydid. Ya, kalau ditakhfif diringankan, tidak ditasydid, ya, maka dia bermakna, ya, jadi kalau dia dibaca afara'aitumul lata, ya, kalau dia dibaca afara'aitumul lata, allata, ya, tanpa ditasydid huruf ta-nya seperti ya dalam ayat, maka dia bermakna ya adalah nama tentang sebuah berhala yang ada di Taif. Ya. Yang mana berhala ini terbuat dari batu. Ya, terbuat dari batu. Kemudian ya, batu itu ya menyerupai Ka'bah. Ya, kemudian ada satair, ada tirainya. Ya, ada tirainya. Dan di sekitarnya ya ada tamannya. Ya, ada halamannya. Ya, ada halamannya. Ya, seperti Ka'bah. Ya. Kemudian ada juga juru kuncinya. Ya, jadi memang itu tempat-tempat yang dikeramatkan itu selalu ada juru kunci. Ya, itu sudah dari dulu. Allat seperti itu. Ya, jadi dia adalah batu yang menyerupai Ka'bah. Ya, kemudian ada halamannya. Ya. Demikian juga ada tirainya. Ada tirainya dan ada juru kuncinya. Itulah Allat. Ya, inilah yang disembah oleh orang-orang musyrik di masa dahulu. Ya. Itu kalau dibaca Allata. Tapi kalau dibaca Allata, ya, huruf ta-nya ditasydid, maka dia adalah isim fa'il dari kata latta yaluttu. Ya, latta fi'il madhi, yaluttu fi'il mudhari. Al-latta itu isim fa'ilnya istilahnya kalau dalam bahasa Arab. Ya. Yang menunjukkan pelaku. Ya. Apa maknanya kalau al-latta? Ya, al-latta itu adalah seorang laki-laki yang saleh. Ya, kana yaluttus sawiq, yang suka mengadon roti. Ya, wa yut'imuna lil hujjaj. Kemudian atau wa yut'imuhu lil hujjaj. Ya, lalu diberikan kepada jamaah haji. Ya, jadi dia dulu adalah orang yang saleh, yang suka membuat roti, mengadon roti, kemudian diberikan kepada jamaah haji. Ya. Falamma mata, tak kala dia meninggal, banau ala qabrihi baitan, maka orang-orang membuat kuburan, membuat bangunan di atas kuburannya. Ya, jadi dibikinkan ya rumah di atas kuburannya. Ya, karena itu ya Nabi SAW melarang ya membuat bangunan-bangunan di atas kuburan. Ya, Nabi melarang membuat bangunan, Nabi melarang menulisi, Nabi melarang mengapuri, semuanya dilarang. Ya, jadi ya ini Allat ketika dia meninggal maka dibangun ya bangunan di atas kuburannya. Ya, kemudian diberikan satair, tirai. Ya, diberi tirai. Ya, dan memang seperti itu orang-orang musyrik, ya. Sesuatu yang dikeramatkan itu biasanya dikasih tirai-tirai, kelambu-kelambu.
Ya, dikasih kelambu. Ya, boleh bilang jangan macam-macam, jangan coba-coba dibuka itu. Tidak sembarang dibuka. Ya, nanti malam tertentu. Ya, itu sudah dari dulu seperti itu. Ya, jadi ini ya tadi ya batu ya itu diberi tirai. Ya, ini juga orang saleh ketika dia meninggal dibangun di atasnya, di atas kuburannya bangunan, dikasih juga tirai. Kasih kelambu-kelambu. Ya. Nah, maka mereka menyembah ya berhala ini. Itulah Allat. Ya, jadi dua ya bacaannya. Bisa dibaca Allata. Kalau dia Allata berarti batu. Kalau dia Allata, dibaca Allata berarti seorang saleh yang dulu suka mengadon roti, ketika dia meninggal maka dibangun bangunan di atas kuburannya lalu diibadahi. Ini Allat. Afara'aitumul Lat? Terangkan kepadaku tentang Allat. Wal Uzza, dan juga Al Uzza. Apa itu Al Uzza? Al Uzza itu adalah pohon. Ya, pohon samur. Ya. Ada juga mengatakan pohon salam. Ya, yang terletak di lembah antara Mekah dan Taif. Ya, jadi ini pohon. Ya. Di sekitarnya juga ada satair. Ada juga tirai-tirai. Wa indaha sadanah. Ada juga juru kuncinya. Ya, kan gitu ya, kalau ada gunungnya, ada juru kuncinya. Ditanya dulu juru kuncinya baru bisa masuk. Ya. Nah, ini pohon ya. Fiha syayatin yukallimuna nas. Ya. Di pohon ini ada syaitan dari kalangan jin yang berbicara kepada manusia. Ya, yang berbicara kepada manusia. Anehnya, ya, manusia menyangka bahwasanya yang berbicara, ini pohon ini yang bisa bicara. Wah, ini hebat ini pohon ini. Ya, bisa bicara. Padahal sebenarnya yang bicara di situ adalah ya, syaitan dari kalangan jin. Ya, nanti akan kita sebutkan siapa yang menebang ini pohon. Ya. Ketika ditebang oleh salah seorang sahabat, ya, dia kembali mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tebang." Kata Nabi, "Kamu belum, ya, selesai. Kembali ke sana." Ya. Ternyata sampai di sana, ya, sahabat ini ya melihat ada perempuan yang telanjang, ya, tidak ya, rambutnya terurai, ya, maka ditusuk pakai pedang. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, itulah ya Al-Uzza. Itulah syaitan, ya, yang selalu berbicara kepada manusia. Yang disangka oleh orang jahil bahwasanya pohon ini yang bisa bicara. Ya, masa ada pohon yang bisa bicara? Tidak ada. Ya. Pohon itu tidak bisa bicara. Batu tidak bisa bicara. Berhala tidak bisa bicara. Ya, tidak bisa berbicara. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ya, jadi Al Uzza itu adalah pohon. Ya. Yang terletak di antara Mekah dan Taif. Ini disembah oleh orang-orang musyrik. Kemudian wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Dan Manat yang ketiga dan yang terkemudian. Apa itu Manat? Ya. Manat itu adalah sakhratun kabiratun fi makanin yaqau qariban min Jabal Qudait baina Makkah wal Madinah. Ya. Manat itu adalah batu besar. Ya, batu besar yang terletak dekat dengan Gunung Qudait. Ya, Al-Mushallal. Ya. Ini antara Mekah dan Madinah. Ya, jadi antara ya Mekah dengan Madinah. Di situlah ada Manat. Ya, dan Manat. Ini Manat ini merupakan berhala yang dimiliki oleh suku Aus dan Khazraj.
waktu itu. Ada dua suku yang sangat terkenal, ya. Di masa itu ada suku Aus dan ada suku Khazraj. Ini berhalanya mereka. Ya. Dan mereka sebelum melakukan ibadah haji, mereka mulai ihram di tempat ini. Ya. Jadi wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj. Mereka berihram. Ya, kan kalau ya kita mau menunaikan ibadah haji, nah itu ada apa namanya? Ya. Ada tempat-tempat, ya, ada miqat yang di situ kita mulai ihram. Dulu orang-orang musyrik ketika mereka ingin menunaikan ibadah haji, jadi jangan dipahami bahwasanya orang musyrik itu tidak beribadah. Ya, orang musyrik itu juga beribadah. Ya, mereka juga punya ibadah, bahkan mereka juga menunaikan ibadah haji. Ya. Mereka ketika mau beribadah, melakukan ibadah haji, maka mereka memulai ihram di sini. Ya. Di Manat tersebut. Ya, dan mereka menyembah, ya, Manat, menyembah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 berhala yang paling besar. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Iya. Ketika terjadi Fathu Makkah, maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabatnya untuk menghancurkan 3 berhala ini. Ya, untuk menghancurkan 3 berhala ini. Ya. Nabi SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan Al-Lat. Ya. Ketika terjadi Fathu Makkah, ya, Nabi SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan untuk menghancurkan Al-Lat. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan atau menebang Al-Uzzah. Ya, pohon tadi. Karena itu ketika, ya, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, ya, menebang pohon tersebut, beliau kembali kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah tebang pohonnya. Kata Nabi SAW, belum, ya, kembali lagi ke sana. Ketika kembali ke sana, Khalid bin Walid melihat, ya, ada orang yang telanjang, ya, perempuan yang telanjang, ya, rambutnya terurai, itulah yang ditusuk, ya, pakai pedang beliau radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya, itulah, ya, Al-Uzza, itulah jin yang selalu berbicara dengan manusia. Ya. Nah, karena itu disebutkan bahwasanya, ya, wa arsala Khalid ibn al-Walid ila al-Uzza fahadamaha wa qata'a al-ashjar wa qatala al-jinniyah allati kanat fiha tukhatibun nas. Ya, Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid kepada Al-Uzza dan menebang pohonnya dan membunuh jin yang selalu berbicara kepada manusia. Ya, karena itu kalau ada sebuah tempat, anggaplah misalnya batu, di situ dianggap ada yang berbicara, itu bukan batu itu yang bisa bicara. Itu pasti jin yang bicara di situ. Ya, pasti jin. Ya. Termasuk juga misalnya ada orang yang sudah meninggal. Ada orang yang sudah meninggal, kemudian ada yang, ya, berbicara persis suaranya. Ya, atau ada yang batuk, persis batuknya. Itu bukan orang itu yang bicara, tapi itu jin yang selalu menyertainya. Ya, qarinnya. Ya, itu qarin. Ya, untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Nah, kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Ya, jadi ini 3 berhala dihancurkan oleh para sahabat. Ya, Al-Uzza dihancurkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan. Ya, Al-Lat
Kemudian Al-Uzza ditebang ya pohonnya oleh Khalid bin Walid. Kemudian ya Manat dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Terangkan kepadaku tentang Al-Lat wal Uzza. Gimana mereka? Di mana mereka ketika terjadi Fathu Makkah? Ya. Apakah mereka bisa membantu kalian? Tidak. Semuanya dirobohkan, semuanya dihancurkan, tidak ada yang bisa melawan. Kenapa? Karena ini benda-benda tidak ada yang berakal. Semuanya benda mati. Ya. Kenapa diibadahi? Kenapa disembah? Sama dengan kuburan. Ya. Sama dengan kuburan, sama dengan pepohonan. Kalau itu ditebang pohon tidak bisa melawan. Demikian juga jimat-jimat. Ya. Jimat-jimat yang dikantongi, jimat-jimat yang dipakai-pakai ya. Sebagai gelang-gelang ya, sebagaimana pembahasan yang sudah berlalu. Ini semua tidak ada manfaatnya. Tidak bisa memberi manfaat. Ya, jangankan memberi manfaat kepada orang lain, kepada dirinya saja tidak mampu. Ya, demikian juga tidak mampu menolak mudarat. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah kalian ya pantas memiliki anak laki-laki lalu Allah memiliki anak perempuan? Ya, ini orang-orang musyrik. Ya. Orang-orang musyrik. Mereka menganggap bahwasanya malaikat-malaikat atau para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan bahwasanya anak laki-laki ya bagi kami. Alakumudz dzakar walahul untha. Apakah pantas bagi kalian anak laki-laki lalu Allah memiliki anak perempuan? Tilka idzan qismatun diza. Ya, itu adalah pembagian yang curang. Ya. Pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Yang demikian itu tidak lain kecuali ya asma'un sammaitumuha, nama-nama yang kalian sendiri menamainya. Demikian juga bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Ya. Tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal tersebut. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Ya. Dan mereka itu ya, tidak lain kecuali hanya mengikuti sangkaan-sangkaan mereka. Ya, kalau orang Bugis bilang garek-garek. Ya, garek, ya. Ada begini, ya, katanya. Ya, cuma katanya. Ya. Nah, cuma ya diikuti nenek moyang. Ya. Bapaknya, neneknya, kakeknya, ya. Kenapa begini? Ini karena bapak kita dulu begini. Ya. Ini karena sudah dari dulu seperti ini. Ya. Nah, mereka hanya mengikuti sangkaan-sangkaan mereka dan mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka hidayah dari Rabb mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mana al-huda? Ya, artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Ya, seorang rasul yang membawa keterangan yang sangat jelas. Ya. Dan membawa kebenaran yang sangat terang. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang benar itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ya sesuai dengan persangkaan. Bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan pemikiran, ya, akan tetapi yang benar adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasulullah membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaklumi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, ya.
di dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Kemudian kata pensyarah hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat, yuhaju ta'ala al-musyrikina fi ibadatihim ma la ya'qilu min hadhihi al-awthani thalathati madza awjadtuhum. Allah Subhanahu wa taala mendebat, minta hujjah, meminta keterangan kepada orang-orang musyrik tentang sesembahan-sesembahan mereka ma la ya'qil, yang tidak berakal. Allah Subhanahu wa taala minta kepada mereka keterangan, afara'aitumul lata wal uzza. Terangkan kepadaku tentang Al-Lat, Al-Uzza. Al-Lat wal Uzza wal Manat itu tidak ada yang berakal. Semuanya adalah benda mati. Semuanya adalah benda mati. Ma la ya'qil. Tidak ada yang berakal. Dari tiga berhala ini, apa yang kalian dapatkan dari mereka? Kan kalau mereka mau berperang, mereka langsung mengatakan, kami punya Al-Lat, kami punya Al-Uzza, kami punya Manat. Itu yang mereka sanjung-sanjung. Mereka ingat-ingat. Nah, padahal tidak ada yang berakal. Wa yu'abbikhuhum ala jawrihim fil qismati haitsu nazzahu anfusahum 'anil inathi wa ja'aluha lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela mereka tentang kecurangan mereka dalam pembagian. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrik membersihkan diri mereka dari anak perempuan. Jadi anak perempuan dianggap sebagai aib. Makanya kalau lahir anak perempuan atau dikabarkan bahwasanya anak perempuan dari anaknya yang akan lahir, maka langsung berubah wajahnya. Jadi hitam, gelap. Ketika bayi itu lahir dan ternyata perempuan, ada yang langsung dikubur. Dikubur hidup-hidup. Ada yang dibiarkan beberapa saat, setelah itu dibunuh. Setelah itu dibunuh. Mereka menganggap bahwasanya lahirnya anak perempuan itu adalah aib. Makanya Allah bertanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ini ada, tak kala anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka dibunuh. Jadi mereka mensucikan diri mereka dari anak perempuan, wa ja'aluha lillah, dan menjadikannya itu adalah milik Allah. Maksudnya para malaikat dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Ini celaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dicela. Orang-orang Yahudi mengatakan innallaha faqir, sungguhnya Allah maha fakir. Orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak perempuan. Kalau Allah saja dicela, apalagi kita. Allah yang maha sempurna, ternyata juga dicela oleh makhluknya dari orang-orang kufar. Karena itu ada seorang penyair mengatakan, ma sanimallahu min bariyatin wala nabiyul huda fa kaifa ana. Allah tidak pernah luput dari celaan, demikian juga nabinya yang membawa petunjuk, nabi juga dicela. Fa kaifa ana, lalu bagaimana dengan saya? Kalau kita ini memang dicela, wajar. Bersabar saja. Ketika seorang itu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas sunnah lalu dia dicela, bersabar. Memang seperti itulah keadaannya ketika seorang berada di atas al-haq, banyak celaan.
Ya, banyak celaan. Tapi Allah mengatakan la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak khawatir, mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Nah, itulah orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma yutalibuhum bil burhani ala sihhati ibadati hadhil asnam." Ya. Kemudian Allah minta kepada mereka. Ya. Mendebat mereka, minta keterangan kepada mereka. Ya. Tentang kebenaran ibadah mereka terhadap berhala-berhala ini. Ya. Allah minta. Ya. Keterangan, apakah yang kalian lakukan itu berupa sembahan kepada Al-Lat, Al-Uzza? Apakah itu perkara yang benar? Ya. Wa yubayyinu anna adh-dhanna wa raghbatan nufusi la yakunani hujjatan ala hadzal matlab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya, sangkaan-sangkaan, keinginan-keinginan jiwa itu keduanya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil menurut hemat saya. Ya, saya rasa agama bukan perasaan. Ya. Agama bukan perasaan. Agama bukan sangkaan. Agama bukan logika. Ya. Tapi agama itu kata beliau, wa innamal hujjatu fi dhanika ma ja'at bihi ar-rusul minal barahinil wadihati wal hujajil qati'ati ala wujubi ibadatillahi wahda wa tarki ibadatil asnam. Tapi yang namanya hujjah, ya, hujjah itu adalah apa yang datang dari Rasul. Ya. Karena itu Imam Asy-Syafi'i mengatakan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu. Qala Allah wa qala Rasul. Ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Ya. Ala fahmi sahabah. Di atas pemahaman para sahabat. Wa ma siwa dzak fa huwa waswasus syayatin. Selain dari itu hanyalah sangkaan-sangkaan. Itu hanya waswas dari syaitan. Ya. Jadi kalau ya misalnya ingin menetapkan sesuatu, apalagi terkait dengan masalah agama, dalilnya mana? Ya. Apakah pernah Allah terangkan di dalam Al-Qur'an? Apakah pernah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui lisan beliau dalam hadis-hadisnya? Innamal hujjatu, sungguhnya hujjah itu adalah apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah dan Rasulnya tidak pernah membenarkan penyembahan kepada Al-Lat. Ya, kepada Al-Uzza. Ya. Jadi kebenaran itu adalah yang datang dari Rasulnya, minal barahin, dari keterangan-keterangan burhan al-wadihah yang sangat jelas. Ya, dan hujjah-hujjah yang pasti dari Al-Qur'an. Ya, tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini terdapat keterangan haramnya mencari berkah. Ya, haramnya mencari berkah, tabarruk, ya, kepada pepohonan, kepada bebatuan, kepada ya berhala. Ya, demikian juga ke tempat-tempat yang ya situs-situs ya tertentu. Ini semua adalah perkara yang dilarang. Cari berkah, datang ke masjid. Ya. Disitulah tempat keberkahan yang sangat luar biasa, yaitu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cari berkah, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan. Ya. Karena itu ya di dalam doa-doa yang selalu kita minta, termasuk diantaranya tadi doa ya kunut. Ya, ketika kita salat witir kita ya minta kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku. Apa saja yang Allah berikan, ya, umur kita berkah, ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, ya, dan selainnya semuanya diliputi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu
wa taala, ya. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh penulis di sini. Insyaallah taala kita akan mengambilnya di pertemuan yang akan datang. Demikian juga munasabah al-ayah lil bab, munasabah ayat dengan bab. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga bisa berjalan di atas al-haq, ya, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.